Gerbong Maut. Nama yang menyeramkan dan membuat semua orang bertanya-tanya, gerbong seperti apakah ini? Menurut berbagai sumber yang kutemukan, gerbong ini berasal dari kota Bondowoso. Banyak yang mengatakan gerbong ini sudah tidak berwujud lagi, hilang, bahkan sebagian orang tidak tahu apa itu gerbong maut. Kita akan langsung menemui narasumber pertama untuk mengungkapkan peristiwa 23 November 1947. Nama saya Muhammad Mujahid. Purnawirawan TNI, Letnan Kolonel Purnawirawan. Saya menjabat di sini sejak tahun 2011 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih. Status saya pertama adalah sebagai veteran pembela, di mana veteran pembela merupakan generasi lanjutan dari veteran pejuang 45. Setelah selesai proklamasi, sebagian para penjajah itu masih ada di Indonesia, sehingga masih sering terjadi namanya pertempuran antara para pejuang dengan penjajah. Salah satunya di Surabaya. Yang lain-lain banyak, perang 5 hari di Semarang, termasuk di Padang, di Medan, dan sebagainya. Itu banyak. Hanya yang sempat diabadikan sebagai hari pahlawan secara nasional adalah peperangan di Surabaya. Berkaitan dengan itu semuanya, maka di Bondowoso pun upaya-upaya Belanda dalam rangka memperkuat luasan jajahannya karena belum mengakui proklamasi yang sudah diproklamirkan, maka Belanda juga mendaratkan pasukannya untuk menduduki Indonesia. Salah satunya mendaratkan pasukannya di Pasir Putih sebanyak 2 brigade. Dari 2 brigade itu kekuatan yang total, dilengkapi dengan kendaraan pelapis baja, kemudian ada pesawat udara. Sedangkan kita sendiri pada saat itu masih baru membentuk tentara. Pendaratan Belanda tanggal 21 Juli tahun 47, dari Pasir Putih Belanda bergerak menuju ke Panalukan. Dari Panalukan melabrak Situbondo, kemudian dari Situbondo dia belok kanan untuk menuju ke Bondowoso. Kenapa Bondowoso menjadi sasaran? Karena Bondowoso merupakan pusat pemerintahan Belanda pada saat itu. Kemudian termasuk ibu kota Karisidenan. Jadi sejak zaman kolonial itu Bondowoso sudah menjadi ibu kota Karisidenan. Sehingga kota itu termasuk dalam hitungan-hitungan strategis, maka Bondowoso berupaya direbut oleh Belanda. Belanda melakukan aksi-aksi penangkapan, yang istilahnya penangkapan politik terhadap orang-orang yang dicurigai, terhadap semua orang yang dicurigai, baik itu terbukti maupun tidak. Dari hasil tangkapan-tangkapan itu, semuanya dimasukkan dalam penjara Bondowoso yang berjumlah 600-an sekian, di mana kapasitas penjara Bondowoso tidak sampai di situ. Otomatis dengan penangkapan yang secara besar-besaran membuat penjara Bondowoso over. Dengan overnya itu, maka pemerintah Belanda itu membuat suatu pengkondisian istilahnya. Alasan dikatakan ini over
overkapasitas, maka Belanda menerbitkan surat perintah. Beliau-beliau digiring ke stasiun. Itu tanpa dipersiapkan makanannya. Jadi nggak dikasih makan, nggak dikasih apa. Selesai apel dia berangkat langsung ke stasiun. Pada jam 5.30 persis sampai di stasiun Bondowoso. Di mana di sana telah disiapkan 3 gerbong barang. Kemudian dengan tanpa diberi makan pagi, para tawanan langsung diperintahkan untuk masuk gerbong. Di mana gerbong-gerbong itu ada yang gerbong lama dan ada yang gerbong baru. Gerbong-gerbong itu, gerbong pertama bernomor GR 5769. Itu diisi sebanyak 32 orang. Kemudian gerbong kedua bernomor GR 4416 diisi sebanyak 30 orang. Gerbong ketiga, ini gerbong yang baru, paling baru. Biasanya orang-orang itu kan senang barang baru toh. Jadi anggap para tawanan, wah ini gerbong baru enak, kita masuk situ. Rebutan masuk gerbong baru. Akhirnya jumlahnya lebih besar, jumlahnya 38. Jadi pada jam 5.30 WIB waktu itu tanggal 23 November mereka sudah dimasukkan ke 3 gerbong tersebut. Itu tanpa diberi makan, tanpa dibekali makan dan minum. Gerbong barang itu adik-adik sudah bisa membayangkan ya. Gerbong barang itu tidak ada ventilasi jendela. Karena untuk mengangkut barang. Dan atapnya semua adalah besi. Sehingga adik sendiri bisa membayangkan. Setelah masuk, itu tidak langsung berangkat. Dari jam setengah 6, 05.30, itu berangkat baru jam 7.30. Jadi sudah berapa lama di dalam gerbong tertutup itu. Belum berangkat saja sudah bisa membayangkan dalam gerbong tertutup. Ya. Kemudian pada berangkat jam 7.30, pada jam 7.50 sampai di Tamanan. Tamanan ke selatan sini, di Jember ya. Sampai di Tamanan, pada saat itu sudah ada reaksi dari tawanan mulai kepanasan. Salah satunya adalah Kiai Samsuri dari unsur Laskar Rakyat itu pingsan. Di situ sudah gemuruh, dari dalam itu mukul-mukul dinding. Kemudian kereta api sampai di Kalisat jam 7.50 itu sampai di Tamanan, tidak lama kemudian sampai di Kalisat. Sampai di Kalisat itu berhenti selama 2 jam gerbong itu. Dan berhentinya gerbong itu bukan ada di bawah atap, tapi berhenti di panas terik matahari. Yang alasannya adalah menunggu lokomotif dari Banyuwangi. Sehingga terhenti 2 jam di bawah panas terik jam 10.30. Sudah panas itu. Bayangkan, panas terik langsung matahari menerpa ke gerbong. Kemudian jam 10.30 berangkat dari Jember menuju ke Probolinggo, di mana cuaca pada saat itu sangat panas sekali. Selama perjalanan suasana sudah gaduh dalam gerbong karena kepanasan. Gaduhnya ini mukul-mukul. Ini maksudnya minta dibukakan pintu dan minta air dan sebagainya. Setelah masuk di stasiun Probolinggo, yang awalnya dari Jember, dari Kalisat itu gaduh riuh ya, sampai di Probolinggo itu sudah sepi, tidak ada lagi gedor-gedoran sampai di stasiun Probolinggo. Pada pukul 20.00 itu kereta api yang mengangkut tawanan itu sampai di Wonokromo. Jadi perjalanan kurang lebih 16 jam. Waktu itu kan bukan kereta api seperti sekarang, yang mana untuk penggeraknya dari apa itu? Dari batu bara, ya uang, sehingga lambat. Di mana masih berhenti di stasiun-stasiun. Jadi pada jam 20 WIB kereta api di stasiun Wonokromo, sampai di stasiun kereta api Wonokromo,
kemudian dibuka. Sampai di sana baru dibuka. Kemudian setelah dibuka, untuk gerbong yang pertama, nomor GR 4416, selamat semua, hidup semua. Untuk gerbong yang kedua, itu ada 8 orang yang meninggal. Gerbong pertama yang selamat, itu bukan berarti sehat, jadi sudah lemas mulai. Karena selama perjalanan tidak mendapatkan minum, tidak mendapat makan, ditambah dengan ada panas matahari dari luar. Kemudian setelah dibuka pada gerbong kedua, jumlah 8 orang yang tewas di dalam. Yang lain lemas, dalam keadaan lemas. Nah, untuk gerbong terakhir tadi yang saya ceritakan bahwa itu gerbong baru, sama sekali tidak ada yang selamat. Gugur semuanya. Jadi praktis semua yang meninggal dari 100 orang yang meninggal dunia dikarenakan akibat kepanasan tadi, akibat panasnya matahari dan lapar dan sebagainya, itu jumlahnya 46 orang dalam satu perjalanan. Ini merupakan sebuah peristiwa perjuangan yang cukup spektakuler menurut saya pribadi. Apa spektakulernya? Kalau namanya pengorbanan sama ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang lain-lain, tetapi siksaan yang dialami itu mempunyai suatu kelebihan. Lebih dahsyat siksaannya dibandingkan dengan para pejuang yang gugur karena bertempur, karena tembak, atau para tawanan yang diberondong seperti Westerling. Mereka sekejap meninggal. Sejarah yang paling sangat konkret itu adalah Bondowoso. Jadi ada 2 sejarah yang ada fisik di Bondowoso, itu stasiun sama penjara. Nah, saat ini yang kita temukan hanya masih sebatas gerbong itu ada di mana. Itu ternyata waktu kita lacak hanya isu dan informasi itu ada di Malang sama di Surakarta. Satu gerbong asli dari 3 gerbong misterius yang berhasil kita lacak ada di Malang. Jika ini benar, di mana letak gerbong ketiga? Dicuri oleh salah satu oknum museum. Tapi pencarian kita belum berhenti sampai di sini. Selalu ada fakta di balik pernyataan yang tidak pernah kutemu. Jika ini benar, maka mereka semua tidak tahu bahwa ada satu tempat di mana gerbong maut ini tidak pernah tersentuh.